Berhenti sekarang juga. Jangan telan pil tidur Anda malam ini sebelum mendengar pengakuan mengejutkan ini. Mata saya hampir tidak percaya ketika seorang nenek 75 tahun melangkah masuk ke ruang praktik dengan wajah bercahaya, kantung mata yang menghilang sempurna, dan berkata dengan suara penuh semangat, "Dok, setelah 6 tahun menjadi budak obat tidur setiap malam, kini saya tidur 9 jam tanpa gangguan, tanpa satu pil pun." Yang membuat saya terkejut bukan hanya perubahannya yang luar biasa, melainkan rahasianya yang begitu sederhana. Bukan obat mahal dari rumah sakit, bukan terapi canggih berbiaya jutaan, bahkan bukan suplemen impor yang dipromosikan di media sosial. Tapi sesuatu yang mungkin sudah Anda buang ke tempat sampah kemarin pagi tanpa Anda sadari. Bapak Ibu yang terhormat, apa yang akan saya bongkar dalam video ini akan mengguncang cara pandang Anda tentang masalah tidur selamanya. Industri obat-obatan mungkin akan murka melihat video ini, karena mereka berpotensi kehilangan triliunan rupiah dari penjualan obat tidur yang ternyata tidak diperlukan sama sekali. Namun, sebagai praktisi kesehatan yang sudah 20 tahun menyaksikan penderitaan para lansia yang terbelenggu ketergantungan obat tidur, saya berkewajiban mengungkap kebenaran ini, meski harus berhadapan dengan tekanan dari rekan sejawat yang masih bergantung pada resep-resep kimia berbahaya. Siapkan mental Anda, karena dalam 18 menit ke depan, persepsi Anda tentang bawang putih akan berubah total 180 derajat. Dan saya berjanji, setelah menyaksikan video ini hingga tuntas, Anda tidak akan pernah lagi meremehkan kekuatan luar biasa bumbu dapur yang satu ini. Selamat datang di Tips Lansia, tempat di mana keajaiban alam berpadu dengan ilmu kedokteran terkini untuk kehidupan yang lebih sehat dan bermakna. Selamat siang Bapak dan Ibu yang luar biasa. Semoga hari ini membawa berkah kesehatan melimpah untuk kita semua. Terima kasih telah mempercayakan waktu berharga Anda untuk menimba ilmu bersama di Tips Lansia. Bagi yang baru bergabung dengan keluarga besar kami, selamat datang dengan tangan terbuka. Di sini kita tidak sekadar berbagi tips kesehatan konvensional. Kami mengungkap rahasia-rahasia kesehatan revolusioner yang telah teruji secara ilmiah namun jarang disinggung oleh media arus utama. Hari ini, saya akan menyampaikan kisah yang benar-benar mengubah paradigma hidup salah satu pasien saya. Sebuah cerita yang membuktikan bahwa terkadang solusi paling dahsyat untuk masalah kesehatan kita justru bersembunyi di tempat yang paling tidak terduga. Mari kita mulai perjalanan pencerahan ini bersama-sama dengan pikiran terbuka dan semangat untuk menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Izinkan saya menceritakan tentang Ibu Astuti, seorang perempuan berusia 68 tahun yang datang ke klinik saya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Wajahnya pucat seperti kertas, mata cekung dengan kantung mata hitam pekat, dan tubuhnya tampak sangat kelelahan meskipun baru saja memasuki pagi hari. "Dok, sudah 4 tahun saya hidup seperti zombie," katanya dengan suara serak dan lemah. "Setiap malam saya hanya mampu memejamkan mata maksimal 2-3 jam. Sisanya saya terjaga dengan pikiran yang berputar-putar tanpa henti seperti roda yang rusak." Ibu Astuti menceritakan perjalanan kelam yang dimulai dari konsumsi obat tidur bebas di apotik. Awalnya ia hanya mengkonsumsinya sesekali ketika benar-benar tidak bisa tidur. Namun, seiring waktu berjalan, 1 tablet sudah tidak memberikan efek lagi. Ia terpaksa menambah dosis menjadi 2, kemudian 3 tablet setiap malam. Yang lebih mengerikan lagi, ketika ia berusaha menghentikan konsumsi obat tersebut, gejala putus obat yang dialaminya benar-benar menakutkan. Jantung berdebar kencang seperti drum, keringat dingin mengucur deras, tremor di seluruh tubuh, bahkan halusinasi ringan yang membuatnya ketakutan. "Saya merasa terjebak dalam penjara tanpa pintu keluar, Dok. Tanpa obat tidak bisa tidur. Dengan obat takut mati muda." Lanjutnya dengan mata berkaca-kaca penuh penyesalan. Sebagai seorang dokter, saya memahami dengan sangat baik dilema tragis yang dihadapi Ibu Astuti. Obat tidur memang memberikan solusi instan yang menggoda, tetapi dalam jangka panjang menciptakan masalah yang jauh lebih kompleks dan berbahaya. Ketergantungan fisik dan psikologis, penurunan fungsi kognitif yang progresif, bahkan kerusakan organ vital yang tidak dapat dipulihkan.
Saat itulah saya memutuskan untuk mengambil pendekatan yang radikal berbeda. Saya menyarankan sesuatu yang bahkan membuat Ibu Astuti tertawa pahit. Bawang putih, Bu. Mari kita coba konsumsi bawang putih secara teratur dan terstruktur sebelum tidur. Reaksi awal Ibu Astuti persis seperti kebanyakan pasien lainnya, skeptis total dan meragukan. Dok, masa bumbu dapur bisa mengalahkan obat tidur yang sudah saya konsumsi bertahun-tahun? Ini seperti melawan tank dengan ketapel. Tanyanya dengan nada yang mencampur antara putus asa dan keheranan. Namun karena sudah berada di ujung tanduk dan tidak memiliki pilihan lain yang tersisa, Ibu Astuti akhirnya bersedia mencoba dengan setengah hati. Saya memberikan instruksi detail dan komprehensif tentang cara mengkonsumsi bawang putih yang benar, termasuk waktu yang tepat, metode persiapan, dan teknik konsumsi yang paling efektif untuk kondisinya. Seminggu kemudian, ketika Ibu Astuti kembali ke klinik, perubahan yang saya saksikan benar-benar di luar ekspektasi saya. Wajahnya bersinar-sinar seperti remaja, mata yang sebelumnya sembab kini tampak jernih dan berkilau penuh kehidupan. Yang paling mengejutkan, senyumnya mengembang lebar dengan pancaran kebahagiaan yang tulus, sesuatu yang tidak pernah saya lihat selama bertahun-tahun menanganinya. Dok, ini benar-benar seperti keajaiban yang turun dari langit, serunya dengan antusiasme yang menggebu-gebu. Hari keempat, saya sudah mulai merasakan perubahan signifikan. Sekarang saya bisa tidur 8-9 jam tanpa terbangun sama sekali. Dan yang lebih menakjubkan lagi, saya bangun dengan perasaan segar bugar seperti usia 30 tahun lagi. Lebih dari itu, Ibu Astuti melaporkan bahwa ia berhasil mengurangi dosis obat tidurnya secara bertahap dan aman, dan pada minggu keempat, ia sudah mampu tidur nyenyak seperti bayi tanpa bantuan obat kimia apapun. Sebuah pencapaian yang bahkan saya sebagai dokter berpengalaman merasa takjub dan terharu menyaksikannya. Sebelum kita menyelami pembahasan mendalam, mari kita pahami terlebih dahulu mengapa bawang putih bisa memiliki efek yang begitu revolusioner untuk mengatasi masalah tidur. Ini bukan sekedar cerita dongeng atau mitos turun-temurun yang tidak berdasar, melainkan fakta ilmiah yang sudah diteliti secara mendalam oleh para ahli terkemuka di berbagai belahan dunia. Tubuh manusia adalah sistem yang sangat kompleks, namun juga sangat responsif terhadap senyawa-senyawa alami tertentu yang tepat. Alam telah menyediakan berbagai obat yang tidak hanya efektif mengatasi masalah, tetapi juga aman untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Sangat berbeda dengan obat-obatan sintetis yang seringkali menimbulkan efek samping yang mengerikan. Yang membuat bawang putih begitu istimewa dan unik adalah kemampuannya untuk bekerja pada multiple level dalam tubuh kita secara bersamaan. Ia tidak hanya mengatasi gejala permukaan, tetapi juga memperbaiki akar masalah fundamental yang menyebabkan gangguan tidur terjadi. Penelitian ilmiah modern telah membuktikan secara meyakinkan bahwa nenek moyang kita tidak salah ketika menggunakan bawang putih sebagai obat untuk berbagai macam penyakit. Mereka mungkin tidak memahami mekanisme biokimia kompleks di baliknya, tetapi pengalaman empiris selama ribuan tahun telah membuktikan keampuhan luar biasa dari bahan alami yang satu ini. Dengan memahami ilmu pengetahuan modern di balik keajaiban bawang putih, kita bisa memanfaatkannya secara optimal dan mendapatkan hasil yang maksimal untuk kesehatan tidur kita tanpa efek samping yang merugikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti yang menggemparkan, saya ingin mengetahui, Bapak dan Ibu, dari kota mana Anda menyaksikan video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Saya sangat ingin mengetahui asal daerah dan rentang usia pemirsa setia Tips Lansia. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like pada video ini jika Anda merasa terbantu dan klik subscribe pada channel Tips Lansia agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips revolusioner dan ilmu kesehatan terdepan dari kami setiap harinya. Mari kita lanjutkan perjalanan pencerahan ini bersama-sama. 1. Kandungan alisin dan keajaibannya. Rahasia terbesar dan paling revolusioner dari bawang putih terletak pada senyawa menakjubkan bernama alisin. Senyawa ini adalah masterpiece karya alam yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan kompleks, terutama gangguan tidur pada para lansia yang sudah menderita bertahun-tahun. Alisin terbentuk melalui proses enzimatik yang sangat unik dan menakjubkan. Ketika sel-sel bawang putih mengalami kerusakan akibat dihancurkan, dicincang atau dikunyah, enzim aliinase yang tersimpan di dalam vakuola sel akan bertemu dengan senyawa aliin yang berada di sitoplasma. Reaksi kimia alami inilah yang menghasilkan alisin,
senyawa organosulfur yang memiliki aroma khas menyengat dan khasiat kesehatan yang luar biasa dahsyat. Yang paling menakjubkan dari alisin adalah kemampuannya untuk menembus sawar darah otak dengan mudah dan efisien. Begitu masuk ke sistem saraf pusat, alisin langsung bekerja pada neurotransmitter yang mengatur siklus tidur bangun kita dengan presisi yang luar biasa. Ia membantu meningkatkan produksi GABA atau gamma aminobutyric acid, neurotransmitter inhibitory yang bertanggung jawab untuk menenangkan aktivitas otak yang berlebihan dan mempersiapkan tubuh untuk fase istirahat. Proses penenangan sistem saraf yang dilakukan alisin sangat berbeda dengan efek pemadaman paksa yang ditimbulkan oleh obat tidur sintetis. Alisin bekerja secara natural dan harmonis, membantu tubuh kembali ke ritme sirkadian yang sehat dan alami. Inilah mengapa orang yang menggunakan bawang putih untuk mengatasi masalah tidur tidak mengalami efek hangover atau rasa kantuk berlebihan yang mengganggu di pagi hari. Berbeda dengan konsumsi obat tidur kimia. Selain efek langsung pada sistem saraf, alisin juga memiliki kemampuan vasodilator yang luar biasa menakjubkan. Ia membantu melebarkan pembuluh darah secara optimal, sehingga sirkulasi darah ke seluruh tubuh menjadi lebih lancar dan efisien. Ketika aliran darah berada dalam kondisi optimal, oksigen dan nutrisi penting dapat sampai ke setiap sel dengan sempurna, termasuk sel-sel otak yang mengatur mekanisme tidur dan bangun. Peningkatan sirkulasi darah yang signifikan ini juga membantu menurunkan tekanan darah secara natural dan bertahap. Banyak lansia yang mengalami gangguan tidur kronis justru karena tekanan darah yang tidak stabil atau meningkat di malam hari. Alisin membantu menstabilkan tekanan darah, menciptakan kondisi fisiologis tubuh yang ideal untuk tidur nyenyak dan berkualitas. Yang membuat alisin semakin istimewa dan unik adalah sifat adaptogeniknya yang luar biasa. Berbeda dengan obat tidur sintetis yang memaksakan tubuh untuk tertidur dengan cara yang tidak natural, alisin membantu tubuh beradaptasi dengan kondisi yang diperlukan untuk tidur alami dan sehat. Ia bekerja selaras dengan ritme biologis tubuh, bukan melawan atau mengganggu keseimbangan natural yang sudah ada. Penelitian ilmiah terbaru bahkan menunjukkan hasil yang mengejutkan bahwa alisin memiliki kemampuan untuk merangsang dan meningkatkan produksi melatonin alami tubuh. Melatonin adalah hormon tidur penting yang produksinya cenderung menurun secara signifikan seiring dengan bertambahnya usia. Dengan membantu tubuh memproduksi melatonin lebih optimal dan teratur, alisin memberikan solusi jangka panjang yang berkelanjutan untuk masalah tidur yang dihadapi para lansia. 2. Metode konsumsi yang tepat dan efektif. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari bawang putih sebagai obat tidur alami yang revolusioner, cara konsumsi yang tepat dan terstruktur menjadi kunci utama keberhasilan terapi ini. Banyak orang yang gagal merasakan manfaat luar biasa dari bawang putih karena tidak memahami metode yang benar dan ilmiah dalam mengolah serta mengonsumsi bumbu dapur yang menakjubkan ini. Langkah pertama yang sangat krusial dan tidak boleh diabaikan adalah proses aktivasi alisin yang optimal. Ambil 1 siung bawang putih segar berkualitas baik, kupas kulitnya dengan hati-hati dan teliti. Kemudian, cincang atau hancurkan bawang putih tersebut hingga halus merata menggunakan pisau tajam atau penghancur bawang putih khusus. Proses penghancuran ini sangat penting karena berfungsi merusak dinding sel dan memungkinkan enzim aliinase bertemu dengan senyawa aliin untuk membentuk alisin yang aktif. Setelah dicincang halus, jangan langsung mengonsumsinya dengan terburu-buru. Ini adalah kesalahan fatal yang sering dilakukan orang. Diamkan bawang putih yang sudah dicincang selama 10-15 menit di suhu ruangan yang stabil. Periode tunggu ini adalah waktu yang mutlak dibutuhkan untuk proses pembentukan alisin yang optimal dan maksimal. Tanpa langkah penting ini, Anda tidak akan mendapatkan konsentrasi alisin yang diperlukan untuk efek terapeutik yang diinginkan. Metode konsumsi pertama yang paling efektif dan terbukti adalah mencampurkan bawang putih cincang ke dalam segelas susu hangat berkualitas baik. Susu mengandung triptofan dalam konsentrasi tinggi, yaitu asam amino esensial yang membantu produksi serotonin dan melatonin di dalam otak. Kombinasi sinergis antara bawang putih dan susu menciptakan efek yang luar biasa dahsyat untuk mendapatkan tidur nyenyak dan berkualitas. Tambahkan 1 sendok teh madu murni asli untuk menutupi rasa pedas menyengat dari bawang putih dan memberikan efek relaksasi tambahan pada sistem saraf.
Alternatif kedua yang tidak kalah efektif adalah mencampurkan bawang putih cincang ke dalam segelas air hangat yang sudah diberi perasan lemon segar dan madu murni berkualitas tinggi. Vitamin C dalam lemon membantu meningkatkan penyerapan alisin di saluran pencernaan, sementara madu memberikan efek menenangkan yang luar biasa pada sistem saraf pusat. Minuman revolusioner ini sebaiknya dikonsumsi 1-2 jam sebelum waktu tidur yang direncanakan untuk hasil optimal. Bagi mereka yang memiliki sensitivitas tinggi dan tidak tahan dengan rasa pedas menyengat dari bawang putih mentah, Anda bisa menggunakan metode steam blanching yang aman dan efektif. Kukus bawang putih yang sudah dicincang selama 2 hingga 3 menit dengan sedikit air bersih. Metode pemasakan ringan ini secara signifikan mengurangi rasa pedas yang mengganggu tanpa menghilangkan kandungan alisin secara signifikan sehingga manfaat terapeutiknya tetap terjaga. Metode unik dan inovatif yang sering saya rekomendasikan kepada pasien-pasien saya adalah teknik aromaterapi bawang putih yang revolusioner. Potong 1 siung bawang putih menjadi beberapa bagian kecil dan letakkan di dekat tempat tidur atau di bawah bantal dengan jarak yang nyaman. Aroma alisin yang terhirup secara natural selama tidur memberikan efek relaksasi mendalam pada sistem pernafasan dan membantu melegakan saluran nafas, membuat kualitas tidur menjadi jauh lebih nyenyak dan restoratif. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan berkelanjutan, konsistensi adalah kunci utama yang tidak boleh diabaikan. Lakukan rutinitas konsumsi bawang putih ini setiap hari pada waktu yang sama persis. Idealnya, 1-2 jam sebelum waktu tidur rutin Anda. Tubuh manusia membutuhkan waktu adaptasi untuk menyesuaikan diri dengan ritme baru ini. Jadi jangan berharap hasil instan seperti obat kimia pada hari pertama penggunaan. Timing atau waktu konsumsi juga sangat penting dan tidak boleh sembarangan. Hindari mengonsumsi bawang putih terlalu dekat dengan waktu tidur karena proses pencernaan awal yang masih berlangsung bisa mengganggu kenyamanan tidur. Sebaliknya, jangan juga mengonsumsinya terlalu jauh dari waktu tidur karena efek alisin memiliki durasi kerja yang terbatas. Waktu ideal 1-2 jam sebelum tidur adalah timing yang paling optimal untuk mendapatkan efek terapeutik yang maksimal tanpa gangguan pencernaan. Sebagai seorang dokter yang telah menangani ribuan pasien lansia selama lebih dari 2 dekade, saya tidak bisa cukup menekankan betapa seriusnya dampak kurang tidur terhadap kesehatan secara keseluruhan. Kurang tidur bukan sekadar masalah kenyamanan hidup atau penurunan kualitas hidup semata, tetapi merupakan ancaman nyata dan serius terhadap kelangsungan hidup yang sehat, produktif, dan bermakna bagi para lansia. Sistem kardiovaskular adalah yang pertama kali menjadi korban dari dampak kurang tidur kronis yang berbahaya. Ketika kita tidak mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas, tubuh akan memproduksi hormon stres kortisol dalam jumlah yang berlebihan dan tidak terkontrol. Kortisol yang tinggi dalam jangka panjang menyebabkan peningkatan tekanan darah yang persisten, detak jantung yang tidak teratur dan berbahaya, serta peradangan kronis pada pembuluh darah yang dapat memicu aterosklerosis. Dalam jangka panjang, kondisi patologis ini menjadi jalan tol langsung menuju penyakit jantung koroner yang mematikan, stroke yang melumpuhkan, dan gagal jantung kongestif yang mengancam nyawa. Penelitian longitudinal yang dilakukan selama 20 tahun pada lebih dari 100.000 subjek menunjukkan hasil yang mengejutkan bahwa lansia yang tidur kurang dari 6 jam per malam memiliki resiko 48% lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner dibandingkan mereka yang tidur 7-8 jam setiap malam. Angka statistik ini bukan sekadar angka di atas kertas, karena penyakit kardiovaskular masih menjadi pembunuh nomor 1 di seluruh dunia, terutama pada populasi lansia yang sistem kekebalan tubuhnya sudah mulai menurun. Fungsi kognitif adalah korban berikutnya yang sangat tragis dari kurang tidur kronis. Otak kita melakukan proses pembersihan atau detoksifikasi toksin metabolik yang sangat penting selama fase tidur dalam atau deep sleep. Protein beta amiloid dan tau yang berkaitan erat dengan penyakit Alzheimer dan berbagai jenis demensia secara alami dibersihkan dan dibuang dari otak selama periode tidur nyenyak. Ketika proses pembersihan vital ini terganggu karena kurang tidur, akumulasi protein berbahaya ini meningkat drastis dan progresif, mempercepat penurunan kognitif yang irreversibel. Studi neuroimaging menggunakan teknologi MRI canggih menunjukkan bukti yang mengejutkan
bahwa orang yang mengalami kurang tidur kronis mengalami penyusutan volume otak yang signifikan, terutama di area hipokampus dan korteks prefrontal yang bertanggung jawab untuk memori jangka pendek, memori jangka panjang, dan pengambilan keputusan kompleks. Hilangnya kemampuan kognitif ini bukan hanya soal sepele seperti lupa meletakkan kunci mobil, tetapi penurunan kemampuan fundamental untuk membuat keputusan penting dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri. Sistem kekebalan tubuh juga menjadi korban silent yang sangat berbahaya dari kurang tidur berkepanjangan. Selama periode tidur yang berkualitas, tubuh memproduksi berbagai jenis sitokin, yaitu protein signaling yang sangat penting untuk melawan infeksi bakteri, virus, dan berbagai patogen berbahaya lainnya. Kurang tidur secara dramatis mengganggu produksi sitokin dan melemahkan respons imun adaptif maupun imun enak. Lansia yang mengalami kurang tidur kronis memiliki resiko 3 kali lebih besar terkena influenza, pneumonia, dan infeksi saluran pernapasan atas dibandingkan mereka yang mendapatkan tidur cukup dan berkualitas. Yang lebih mengkhawatirkan dan menakutkan, kurang tidur juga secara signifikan mengganggu kemampuan alami tubuh untuk melawan dan menghancurkan sel-sel kanker yang bermutasi. Sel natural killer atau NK yang bertugas sebagai tentara elit untuk mendeteksi dan menghancurkan sel-sel kanker, serta sel-sel yang terinfeksi virus, aktivitasnya menurun hingga 70% pada individu yang mengalami kurang tidur kronis. Fenomena ini menjelaskan mengapa insomnia kronis secara konsisten dikaitkan dengan peningkatan resiko yang signifikan untuk berbagai jenis kanker termasuk kanker payudara, kanker kolorektal, dan kanker prostat. Metabolisme tubuh juga mengalami kekacauan total akibat kurang tidur yang berkepanjangan. Hormon leptin yang berfungsi mengontrol rasa kenyang dan metabolisme energi mengalami penurunan produksi yang drastis, sementara hormon grelin yang merangsang nafsu makan justru meningkat secara tidak terkendali. Kombinasi hormonal yang tidak seimbang ini menyebabkan peningkatan berat badan yang progresif, resistensi insulin yang berbahaya, dan akhirnya perkembangan diabetes tipe 2 dengan segala komplikasinya. Lansia dengan diabetes yang juga mengalami kurang tidur kronis memiliki prognosis kesehatan yang jauh lebih buruk dan resiko mortalitas yang meningkat signifikan. Aspek psikologis dan mental tidak kalah penting dan sering diabaikan. Kurang tidur kronis menyebabkan perubahan struktural dan fungsional yang permanen pada area otak yang mengatur emosi dan respons stres. Amigdala, pusat pemrosesan emosi, menjadi hyperaktif dan hypersensitif, sementara korteks prefrontal yang bertanggung jawab untuk mengontrol emosi dan pengambilan keputusan rasional mengalami penurunan fungsi yang progresif. Kondisi neurobiologis ini menjelaskan mengapa orang yang kurang tidur menjadi lebih mudah marah, mudah cemas, rentan depresi, dan mengalami mood swing yang ekstrim. Pada populasi lansia, kondisi psikologis yang tidak stabil ini seringkali berujung pada isolasi sosial yang semakin memburuk dan penurunan kualitas hidup yang signifikan. Peringatan medis dan kontraindikasi penting. Meskipun bawang putih adalah bahan alami yang secara umum relatif aman untuk dikonsumsi, sebagai dokter yang bertanggung jawab dan mengutamakan keselamatan pasien, saya memiliki kewajiban moral dan etis untuk menyampaikan beberapa peringatan medis penting yang tidak boleh diabaikan atau dianggap remeh. Setiap intervensi kesehatan, meskipun berasal dari bahan alami, tetap memiliki potensi interaksi obat dan efek samping yang perlu dipahami dengan baik dan komprehensif. Kondisi medis pertama yang harus mendapat perhatian khusus dan waspada adalah masalah gastrointestinal atau gangguan saluran pencernaan. Bawang putih mentah mengandung senyawa organosulfur yang bersifat iritatif dan korosif terhadap mukosa atau selaput lendir lambung yang sensitif. Pasien dengan riwayat gastritis kronis, tukak peptik atau ulkus lambung atau GERD, gastroesophageal reflux disease, perlu ekstra hati-hati dan konsultasi medis sebelum memulai terapi bawang putih. Konsumsi bawang putih mentah pada kondisi-kondisi ini berpotensi memicu eksaserbasi atau perburukan gejala, seperti nyeri epigastrium yang hebat, mual dan muntah yang persisten, heartburn yang parah, bahkan perdarahan saluran cerna atas yang bisa mengancam jiwa pada kasus yang severe. Untuk pasien dengan riwayat masalah lambung dan saluran pencernaan, saya dengan tegas merekomendasikan penggunaan bawang putih yang sudah dimasak atau dikukus ringan sebagai alternatif yang lebih aman. Proses pemasakan dengan suhu terkontrol secara signifikan mengurangi sifat iritatif dari senyawa sulfur tanpa menghilangkan kandungan alisin dan manfaat terapeutiknya secara bermakna.
Alternatif lain yang lebih gentle adalah mengkonsumsi bawang putih bersama makanan atau setelah makan untuk mengurangi kontak langsung dengan dinding lambung dan meminimalkan iritasi lokal. Peringatan kedua yang sangat krusial dan berpotensi life-threatening berkaitan dengan efek antikoagulan atau pengencer darah alami dari bawang putih. Alisin dan senyawa organosulfur lainnya memiliki kemampuan farmakologis untuk menghambat agregasi platelet dan memperpanjang waktu pembekuan darah secara signifikan. Bagi pasien yang sedang mengonsumsi obat antikoagulan seperti warfarin, aspirin dosis kardioprotektif, clopidogrel, rivaroxaban, atau heparin, konsumsi bawang putih dalam jumlah besar berpotensi menyebabkan efek sinergis yang sangat berbahaya dan mengancam nyawa. Kombinasi antara bawang putih dan obat antikoagulan dapat meningkatkan resiko perdarahan spontan yang tidak terkontrol, termasuk perdarahan intrakranial atau stroke hemoragik yang bisa berakibat fatal dalam hitungan jam. Monitoring ketat parameter koagulasi seperti INR atau International Ratio, PT atau prothrombin time, dan APPTT atau Activated Partial Thromboplastin Time menjadi sangat penting dan wajib dilakukan jika pasien tetap berkeinginan mengkonsumsi bawang putih bersamaan dengan terapi antikoagulan. Konsultasi rutin dengan hematologis atau dokter spesialis jantung menjadi keharusan mutlak. Kondisi medis ketiga yang memerlukan perhatian serius adalah riwayat alergi dan reaksi hipersensitivitas terhadap bahan-bahan tertentu. Meskipun kejadiannya relatif jarang dalam populasi umum, beberapa individu dengan predisposisi genetik tertentu bisa mengalami reaksi alergi yang bervariasi dari ringan hingga berat terhadap bawang putih. Manifestasi klinis bisa berupa ruam kulit yang gatal dan menyebar, urtikaria atau biduran yang ekstensif, angioedema atau pembengkakan wajah dan bibir, bronkospasme, atau kesulitan bernapas, bahkan dalam kasus yang paling ekstrim bisa terjadi shock anafilaktik yang mengancam jiwa dan memerlukan penanganan emergensi segera. Jika terdapat riwayat alergi makanan sebelumnya, terutama alergi terhadap tanaman dari famili Allium, seperti bawang merah, bawang bombay, daun bawang, atau kucai, maka kehati-hatian ekstra dan tes patch kecil-kecilan diperlukan sebelum memulai konsumsi rutin. Mulai dengan dosis yang sangat kecil dan observasi reaksi tubuh selama 24-48 jam pertama menjadi protokol keamanan yang sangat direkomendasikan. Interaksi farmakologis dengan obat antiretroviral untuk HIV juga perlu diwaspadai dengan serius. Beberapa penelitian farmakologi menunjukkan bahwa konsumsi bawang putih dalam jumlah besar dapat mengurangi efektivitas dan bioavailabilitas obat retroviral, khususnya sakinavir dan beberapa protease inhibitor lainnya. Mekanisme interaksi ini diduga melibatkan induksi enzim sitokrom 450 di hati yang mempercepat metabolisme obat HIV, sehingga kadar obat dalam darah menjadi suboptimal untuk menekan replikasi virus. Bagi pasien HIV yang sedang menjalani terapi antiretroviral, HAART, High Active Antiretroviral Therapy, konsultasi mendalam dengan dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis HIV menjadi sangat penting dan tidak boleh diabaikan sebelum memulai suplementasi bawang putih. Monitoring viral load dan CD4 count secara lebih frekuen mungkin diperlukan untuk memastikan efektivitas terapi tidak terganggu. Kondisi hipoglikemia atau kadar gula darah rendah juga bisa diperburuk secara signifikan oleh konsumsi bawang putih secara rutin. Alisin dan senyawa bioaktif lainnya memiliki efek hipoglikemik alami yang dapat menurunkan kadar glukosa darah. Pada pasien diabetes yang menggunakan insulin atau obat hipoglikemik oral seperti metformin, sulfonilurea, atau glinit, kombinasi dengan bawang putih berpotensi menyebabkan penurunan gula darah yang berbahaya atau hipoglikemia berat yang bisa mengakibatkan kehilangan kesadaran, kejang, bahkan koma hipoglikemik. Monitoring gula darah yang ketat dan teratur, penyesuaian dosis obat diabetes, serta edukasi tentang tanda-tanda hipoglikemia menjadi sangat penting untuk pasien diabetes yang ingin mencoba terapi bawang putih. Selalu sediakan sumber glukosa cepat seperti permen atau minuman manis untuk mengantisipasi episode hipoglikemi mendadak. Bagi pasien yang dijadwalkan menjalani prosedur bedah atau operasi dalam waktu dekat, konsumsi bawang putih harus dihentikan minimal 2-3 minggu sebelum tanggal operasi yang direncanakan.
Efek antiplatelet dan antikoagulan dari bawang putih dapat menyebabkan perdarahan berlebihan yang sulit dikontrol selama dan setelah prosedur pembedahan. Komplikasi perdarahan intraoperatif bisa mengancam keselamatan pasien dan mempersulit teknik pembedahan. Anestesiolog, ahli bedah, dan seluruh tim medis yang terlibat perlu diberitahu secara jelas dan detail jika pasien rutin mengkonsumsi bawang putih sebagai suplemen atau terapi alami. Informasi ini sangat penting untuk perencanaan anestesi dan strategi hemostasis selama operasi berlangsung. Pada beberapa individu dengan sistem pencernaan yang sensitif, konsumsi bawang putih dapat menyebabkan berbagai gangguan gastrointestinal yang mengganggu kenyamanan sehari-hari. Gejala yang paling umum meliputi kembung abdomen yang tidak nyaman, flatulensi atau kentut berlebihan dengan aroma yang menyengat, diare yang berkepanjangan, atau sebaliknya, konstipasi yang membandel. Gejala-gejala ini umumnya lain dan bersifat sementara seiring adaptasi sistem pencernaan. Namun pada populasi lansia dengan sistem pencernaan yang sudah kompromis, gangguan ini bisa cukup mengganggu kualitas hidup dan aktivitas sosial sehari-hari. Setelah memahami secara mendalam tentang manfaat luar biasa dan peringatan medis penting penggunaan bawang putih, saatnya kita masuk ke panduan praktis yang komprehensif untuk mengintegrasikan obat tidur alami revolusioner ini ke dalam rutinitas harian Anda. Implementasi yang benar, sistematis, dan konsisten akan menentukan tingkat keberhasilan terapi dan menjamin keamanan penggunaan jangka panjang tanpa efek samping yang merugikan. Langkah pertama yang sangat fundamental adalah memulai dengan dosis minimal untuk menguji toleransi dan sensitivitas tubuh Anda terhadap bawang putih. Mulailah dengan setengah siung bawang putih ukuran sedang selama 3 hingga 5 hari pertama sebagai periode trial. Perhatikan dengan seksama respons tubuh Anda, terutama reaksi sistem gastrointestinal dan kemungkinan munculnya gejala alergi atau intoleransi. Jika tidak ada keluhan atau efek samping yang mengganggu, tingkatkan secara bertahap menjadi 1 siung penuh, kemudian evaluasi kembali respons tubuh selama seminggu berikutnya. Pemilihan timing atau waktu konsumsi sangat krusial dan strategis untuk mengoptimalkan efektivitas terapi. Waktu yang paling ideal berdasarkan penelitian dan pengalaman klinis adalah 90-120 menit sebelum waktu tidur target Anda. Timing yang tepat ini memberikan waktu yang cukup untuk proses pencernaan, absorpsi alisin di saluran cerna, distribusi ke sistem saraf pusat, serta onset action yang optimal sambil menghindari gangguan pencernaan yang bisa mengganggu kenyamanan tidur. Konsistensi adalah kunci emas keberhasilan terapi alami ini yang tidak boleh diabaikan. Buatlah jadwal rutin yang ketat untuk konsumsi bawang putih, idealnya pada jam yang sama persis setiap hari, tanpa terkecuali. Tubuh manusia memiliki biological clock atau ritme cirkadian yang akan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan rutinitas baru ini secara alami. Jangan berharap hasil yang instan seperti obat kimia. Biasanya, efek optimal dan sustainable baru mulai terasa setelah 1 hingga 2 minggu penggunaan konsisten dan teratur. Untuk meningkatkan efektivitas secara signifikan, kombinasikan terapi bawang putih dengan protokol sleep hygiene yang optimal. Matikan semua gadget elektronik, smartphone, tablet, dan televisi minimal 1 jam sebelum waktu tidur untuk mengulangi paparan blue light yang mengganggu produksi melatonin. Atur suhu kamar pada rentang yang sejuk dan nyaman, 18-21 derajat Celcius. Ciptakan lingkungan yang gelap gulita dengan curtain blackout dan eliminasi semua sumber noise atau kebisingan yang mengganggu. Bawang putih akan bekerja dengan efektivitas maksimal dalam kondisi lingkungan tidur yang mendukung dan optimal. Lakukan juga aktivitas relaksasi tambahan seperti meditasi ringan, latihan pernapasan dalam, deep breathing, atau gentle stretching untuk mempersiapkan tubuh dan pikiran memasuki fase tidur. Kombinasi antara efek farmakologis bawang putih dan teknik relaksasi menciptakan sinergi yang luar biasa dahsyat untuk kualitas tidur yang superior. Bapak dan Ibu yang sangat terkasih, perjalanan pencerahan kita hari ini telah membuka mata dan hati terhadap keajaiban luar biasa yang tersembunyi di sudut dapur rumah kita. Siapa yang bisa menduga bawang putih yang selama ini kita anggap hanya sebagai bumbu pelengkap masakan sehari-hari, ternyata menyimpan kekuatan revolusioner untuk mengatasi masalah tidur yang sudah bertahun-tahun mengganggu ketenangan dan kualitas hidup Anda. Kita telah membuktikan secara ilmiah dan komprehensif bagaimana alisin, senyawa ajaib dalam bawang putih,
bekerja secara natural dan harmonis untuk menenangkan sistem saraf yang tegang, melancarkan sirkulasi darah yang tersumbat, dan membantu tubuh kembali ke ritme tidur yang sehat dan alami. Sangat berbeda dengan obat-obatan kimia sintetis yang penuh dengan efek samping berbahaya dan ketergantungan. Bawang putih memberikan solusi holistik yang tidak hanya mengatasi masalah tidur, tetapi juga menyehatkan seluruh sistem tubuh secara menyeluruh. Kisah inspiratif Ibu Astuti yang telah kita dengar bukanlah kebetulan belaka atau keajaiban yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Kisah tersebut adalah bukti nyata dan testimoni hidup bahwa alam telah menyediakan dengan sangat lengkap segala yang kita butuhkan untuk menjalani hidup sehat, bugar, dan bahagia. Yang diperlukan hanyalah pengetahuan yang tepat, akurat dan evidence-based, serta kemauan dan komitmen untuk mencoba solusi yang lebih alami, aman, dan berkelanjutan. Sekarang, keputusan penting ada di tangan Anda sepenuhnya. Apakah Anda akan terus bergantung dan menjadi budak dari pil tidur kimia yang berpotensi merusak kesehatan jangka panjang secara progresif, atau berani mengambil langkah revolusioner menuju solusi alami yang telah terbukti aman, efektif, dan memberikan manfaat kesehatan yang menyeluruh? Jangan tunda lagi. Mulailah transformasi hidup Anda malam ini juga. Ambil satu siung bawang putih segar dari dapur Anda, ikuti dengan cermat dan teliti panduan detail yang telah saya berikan, dan rasakan sendiri keajaiban perubahan yang akan mengubah kualitas hidup Anda secara dramatis. Ingatlah selalu, perubahan besar dan sustainable selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten dan tidak pernah menyerah. Jika video revolusioner ini memberikan pencerahan baru dan harapan baru untuk kehidupan Anda yang lebih baik, jangan simpan sendiri kebaikan dan ilmu berharga ini. Bagikan kepada keluarga tercinta, sahabat terbaik, tetangga yang peduli, dan semua orang yang Anda sayangi yang juga sedang berjuang dengan masalah tidur atau masalah kesehatan lainnya. Mari bersama-sama membangun komunitas lansia yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bermakna, melalui solusi-solusi alami yang aman dan terjangkau. Jangan lupa, tekan tombol like pada video ini dengan antusias jika Anda merasa terbantu dan terinspirasi. Klik subscribe pada channel Tips Lansia untuk mendapatkan tips kesehatan revolusioner lainnya yang akan terus kami bagikan, dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak termah ketinggalan video-video terbaru kami yang penuh dengan informasi kesehatan breakthrough. Tulis di kolom komentar dengan detail dari kota mana Anda menyaksikan video ini, berapa usia Anda saat ini, dan ceritakan dengan jujur pengalaman masalah tidur atau masalah kesehatan lainnya yang sedang Anda hadapi. Mari kita saling berbagi pengalaman, saling mendukung, dan saling menguatkan dalam perjalanan menuju hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan penuh makna. Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam telah mempercayakan waktu berharga Anda bersama Tips Lansia. Sampai jumpa di video berikutnya yang tidak kalah revolusioner, dan selamat menikmati tidur nyenyak dengan cara yang alami, sehat, dan aman. Salam sehat selalu, Tips Lansia, channel kesehatan alami terpercaya.